Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatakan mempunyai dalam bahasa Inggris ya. Seperti apa caranya? Sebelum itu saya akan ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video materi bahasa Inggris yang lain ya. Yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, bagaimana cara kita mengatakan mempunyai dalam bahasa Inggris? Nah, ini dia ya. Jadi untuk mengatakan mempunyai caranya sangat mudah, yaitu kita dengan mengatakan have atau has. Kenapa ada dua pilihan? Ya, jadi nanti akan teman-teman ketahui ya. Kenapa harus have dan juga ada pilihan lain yaitu has, begitu. Nah, ini beberapa contohnya ya. Oke, jadi kata dasar dari mempunyai tadi yaitu have ya. Have artinya mempunyai. Misalnya pada kata I have, aku mempunyai ya. I have, aku mempunyai. I have a car. Nah, I have a car, aku mempunyai sebuah mobil. You have a house. You have a house, kamu mempunyai sebuah rumah. They have a cat. Mereka mempunyai seekor kucing. We have a cow. Ya, we have a cow. Kami nih ya, bukan kamu ya, mohon maaf ada typo, kami ya, kami mempunyai seekor sapi. Oke ya. Nah, mulai dari sini kemudian berbeda ya. She has a brother. Nah, bukan lagi have tapi menjadi has ya. She has a brother, dia mempunyai seorang saudara laki-laki. Oke, kemudian he has a sister, dia mempunyai seorang saudara perempuan. Adi has 2 books. Adi mempunyai 2 buah buku. Oke. Nah, jadi perbedaan untuk menggunakan have dan has adalah terletak pada pelakunya, subjeknya ya. Orang yang mempunyai, pihak yang mempunyai. Jika subjeknya itu I, you, they, dan we, nah maka menggunakan have. Ya, they, we, I, you. Kalau teman-teman pengen lebih mudah mengingat, anggap saja seperti nama cewek yaitu Dewi dan Ayu ya. They, we, dan I, you. Ya, si Dewi dan si Ayu. Nah, itu menggunakan have ya, have. Ya, jadi siapa yang menggunakan have yaitu Dewi, Ayu. Oke ya. Nah, sementara jika pelakunya atau subjeknya adalah she atau he, maka menggunakan has. Nah, ya, she dan he kalau secara kata gantinya itu she, he, dan it itu ya, semuanya bermakna dia. Nah, menggunakan has. Dan juga nama benda, nama orang, termasuk nama orang ini ya. Kalau jumlahnya cuma satu, maka pakainya has. Seperti ini ya, Adi has. Nah, Adi has 2 books, bukan Adi have. Adi has 2 books. Oke ya, nah jadi apabila subjeknya itu she, atau he, atau it, atau nama benda yang jumlahnya satu, maka menggunakan has. Jangan menggunakan have ya. Kalau nama bendanya ini lebih dari satu, berarti menggunakan have. Adi has, tapi kalau Adi dan Adon misalnya, ya, Adi and Adon berarti have, begitu, ya, right. Nah, jadi itu perbedaannya ya, ada have, ada has. Kalau subjeknya itu they, we, I, you, yang dipakai adalah have, tapi kalau subjeknya itu she, he, it, ya, atau nama benda jumlahnya satu, maka pakai has. Right. Nah, ini dalam kalimat berita atau kalimat positif ya. Bagaimana jika kita mau mengatakan tidak punya? Nah, kalimatnya negatif ya. Aku tidak punya kucing misalnya. Nah, tidak punya. Bagaimana?
Nah, ini dia cara bagaimana kita mengatakan tidak punya ya, menggunakan don't atau doesn't have ya. Don't have atau doesn't have. Bukan not have ya. Bukan pula have not. Oke, ya. Jadi bukan not have, bukan have not. Tapi don't have atau doesn't have. Artinya tidak punya. Nah, kita lihat contoh-contohnya misalnya I don't have. Nah, aku tidak punya. Ya, I don't have a car. Aku tidak punya atau tidak mempunyai sebuah mobil. You don't have a house. Kamu tidak mempunyai sebuah rumah. They don't have a cat. Mereka tidak mempunyai seekor kucing. We don't have a cow. Kami tidak mempunyai seekor sapi. Ya, she doesn't have a brother. Dia tidak mempunyai seorang saudara laki-laki. Nah, di sini mulai nampak bedanya ya. Kalau I, you, they, we, nah ini menggunakan don't have, sementara kalau she menggunakan doesn't have ya. He juga demikian ya. He doesn't have a sister. Dia tidak mempunyai seorang saudara perempuan. Adi doesn't have two books. Adi tidak mempunyai 2 buah buku. Nah, jadi yang pada bentuk positif menggunakan have, negatifnya menggunakan don't have. Sementara yang pada bentuk positif menggunakan has, negatifnya menjadi doesn't have. Bukan doesn't has ya, tapi doesn't have. Jadi kalau untuk have-nya sama semua, yang beda adalah don't dengan doesn't-nya. Ya, kalau Dewi Ayu, si Dewi dan si Ayu ya menggunakan don't ya. They, we, Ayu menggunakan don't have. Sementara kalau she, he, it, nama orang ya, nama benda satu pakainya doesn't have. Oke, gampang ya. Nah, jadi itu bagaimana cara kita mengatakan tidak punya ya. Aku nggak punya waktu. I don't have time. Bukan I have not time ya, atau I not have time, bukan juga. Jadi pakailah I don't have time. Ya, I don't have. Alright. Kemudian bagaimana cara kita bertanya apakah seseorang itu punya atau tidak ya? Apakah kamu punya? Apakah mereka punya? Nah, dalam bentuk pertanyaan, apakah punya, kalimat yang digunakan adalah do atau does, bla 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 have ya. Do you have? Misalnya seperti itu ya. Does she have? Nah, begitu. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Do I have? Apakah aku mempunyai ya? Do I have a car? Apakah aku mempunyai sebuah mobil? Gitu ya. Do you have a house? Apakah kamu mempunyai sebuah rumah? Do they have a cat? Apakah mereka mempunyai seekor kucing? Do we have a cow? Apakah kami mempunyai seekor sapi? Does she have a brother? Nah, jadi she menggunakan does ya. They, we, I, you tadi ya. Jadi I, you, they, we menggunakan do. Sementara kalau she menggunakan does. Does she have? Does she have a brother? Apakah dia mempunyai seorang saudara laki-laki? Does he has a sister? Apakah dia mempunyai seorang saudara perempuan? Does Adi have 2 books? Apakah Adi mempunyai 2 buah buku? Oke ya. Nah, jadi untuk they, we, I, you ya sama dengan bentuk negatifnya, dia menggunakan kata bantu do. Sementara she, he, it menggunakan kata bantu does. Oke. Ya, yang jelas kalau kita mau bertanya pakai kata bantu do atau does di depan ya. Jangan langsung have you begitu, bukan have you ya. Apakah kamu mempunyai buku? Have you book? No, bukan. Tapi do you have book? Ya, do you have a book? Begitu. Alright, nah jadi ini cara bagaimana kita mengatakan mempunyai dalam bahasa Inggris ya. Intinya menggunakan apa? Menggunakan kata have. Betul ya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan, yang masih bingung atau masih ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau ingin materi yang lain ya, dibuatin materi yang lain juga silahkan tulis di kolom komentar. Nanti pasti akan saya siapkan video materinya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita ketemu pada video yang lain. Thank you.